wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sepertinya karena udah siang, anak-anak ini jadi kurang bersemangat ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, ayo kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ada yang tahu gimana caranya? Belum Ibu. Ibu ya, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau absen kehadiran siswa terlebih dahulu. Syakila, Hadir. Neina, Hadir. Nayu, Hadir Ibu. Novaliza, Hadir Ibu. Dia, Hadir Ibu. Fitri, Hadir. Rezaneli, Hadir Ibu. Tika, Hadir Ibu. Feren, Hadir Ibu. Nisrina, Hadir Ibu. Fitri, Izin Ibu. Dian. Hadir Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh silakan ketua kelas Rezaneli. Baik, mari semuanya sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki materi yang baru, Ibu ingin kita mengulas materi sebelumnya. Minggu kemarin, masih ada yang ingat nggak kita ngebahas apa? Deskripsi. Betul sekali, kita minggu kemarin sudah membahas apa itu teks deskripsi. Masih ingat apa itu teks deskripsi? Ayo. Ya silakan. Jadi berdasarkan yang Ibu jelaskan pada pertemuan minggu lalu, teks deskripsi merupakan sebuah teks yang menjelaskan sebuah objek secara rinci dan detail. Betul sekali. Jadi teks deskripsi merupakan teks yang membahas tentang objek agar pembacanya dapat melihat, merasakan peristiwa apa yang pernah terjadi. Contohnya kita mendeskripsikan di Ampera. Ampera itu apa? Ampera merupakan monumen nasional Sumatera Selatan yang di sana terdapat Sungai Musi, Benteng Kuto Besa, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan teks deskripsi. Udah paham? Baiklah, karena udah paham, kita langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu adalah Teks prosedur. Betul sekali, teks prosedur. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu teks prosedur? Belum ada yang mempelajari? Belum. Nah, jadi teks prosedur adalah teks yang membahas langkah-langkah atau tahap-tahapan untuk melakukan sesuatu agar hasilnya tepat. Nah, teks prosedur ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami cara melakukan sesuatu. Bayangin aja, kalau kita nggak ada teks prosedur, gimana tuh cara kita merakit robot atau nih di kehidupan sehari-hari saja? Kalian biasanya menemukan teks prosedur itu di mana? Ini. Cara membuat Susu mie instan, susu instan. Nah, banyak sekali kan bungkus mie instan, resep makanan, lalu obat, resep obat, cara menggunakan obat. Gimana kalau kita nggak pakai teks prosedur? Gimana tuh takarannya? Jadi teks prosedur ini sangat diperlukan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Teks prosedur juga memiliki struktur tentunya. Yang pertama ada judul, lalu tujuan, dan yang paling penting alat dan bahan, serta langkah-langkahnya. Dan yang terakhir adalah penutup. Teks prosedur juga memiliki kaidah. Yang pertama, menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Coba kasih Ibu satu contoh kalimat perintah. Ya, silakan Nova. Potonglah wortel. Buanglah sampah. Nah, kalimat perintah itu ditandai dengan tanda apa? Tanda seru. Betul, tanda seru. Di dalam teks prosedur pastinya ada tanda seru yang contohnya seperti ini. Potonglah wortel menjadi bagian kecil-kecil.
Nah, lalu yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Contohnya biasanya kita temuin, pernah nggak buat brownies? Di belakangnya itu biasa kan ada campurkan ini, campurkan itu. Jadi tidak bisa sembarang. Kalau kita sembarangan, hasilnya bisa jadi banter. Oke. Lalu selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Contohnya gorenglah tempe hingga kecoklatan. Jadi teks prosedur itu membantu kita mengetahui bagaimana langkah selanjutnya yang akan kita lakukan. Lalu selanjutnya ada menggunakan konjungsi untuk menentukan urutan. Nah, coba sebutkan kata-kata konjungsi apa aja. Setelah itu, Setelah itu, selanjutnya, kemudian, lalu, sehingga, betul sekali. Dan juga terdapat urutan di dalam sebuah teks prosedur itu. Kita tidak bisa sembarang dalam mengerjakan sesuatu karena segala sesuatu itu memiliki urutannya masing-masing agar hasilnya tepat dan lebih baik. Baiklah, selanjutnya terdapat juga ciri-ciri teks prosedur. Ibu mau anak-anak menyebutkan ciri-ciri teks prosedur. Ibu akan tanya, Dian, boleh? Thank you, Bu. Jadi ciri-ciri teks prosedur itu ialah yang pertama berisi langkah-langkah atau tahapan kegiatan, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi dan penanda urutan, terus menjelaskan tentang keterangan waktu, cara atau alat, dan kaidahnya itu secara sistematis dan logis. Bagus, beri tepuk tangan. Nah, jadi tentunya di dalam teks prosedur itu memiliki ciri-ciri khusus. Contohnya berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan kegiatan tadi yang sesuai. Misalnya cara memasak nasi, gimana tuh cuci beras dulu, terus hidupkan kompor, masukkan beras, masak nasi gitu ya. Dan selanjutnya memiliki tujuan yang jelas, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata konjungsi, serta menggunakan keterangan waktu, cara, dan juga alat. Serta teks prosedur pasti disusun secara sistematis agar hasilnya tepat dan sempurna. Begitu ya. Selanjutnya terdapat contoh teks prosedur. Selain ini, siapa yang bisa memberikan contoh teks prosedur? Selain pada resep makanan. Arni, silakan. kayak membuat mainan. Apalagi? Boleh yang dari sini, Tita? Merakit Lego. Nah, bayangin kalau kita nggak baca tuh caranya, gimana kita mau merakit Lego itu, di mana kepala, di mana kaki, bisa nggak berurutan ya. Jadi kita sangat membutuhkan teks prosedur ini pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, Ibu ingin kalian menonton video yang akan Ibu tampilkan. Sebelum itu kalian bagi menjadi berapa ya? 5 kelompok yang berisikan 4 orang. Ibu akan bagi lembar kerja siswanya. Tuh, caranya gimana Bu ngerjainnya? Caranya kalian harus kondusif, harus konsentrasi, harus melihat video ini dengan benar. Kalian tuliskan ada bahan apa aja, kalian tulis di lembar kerjanya, oke? Jangan lupa resep apanya ditulis ya. Waktunya 5 menit lagi ya.
depan. Kita mulai dari kelompok Nisrina ya. Ayo diharap kondusif semua. Kita dengerin resep dari temennya. Jadi teman-teman ini hasil kerja kelompok sama Putri. Jadi dari video yang kami amati tadi, yang pertama itu bahan-bahannya ada ceker, ada bawang merah, bawang putih, cabai, kemiri, ketumbar, gula merah, penyedap. Yang pertama cuci ceker, yang kedua lalu siapkan bahan-bahan yang telah disediakan di video tadi. Yang ketiga rebus ceker selama 30 menit. Terus yang langkah keempat rebus cabai merah dan cabai burung. Kemudian haluskan bawang merah, bawang putih, ketumbar lalu blender. Selanjutnya haluskan cabai yang telah direbus. Lalu tumis semua bumbu halus dan kemudian ditambahkan garam, gula merah dan penyedap rasa. Setelah ditumis, lalu masukkan ceker, lalu berikan sedikit air dan berikan penyedap. Kemudian rebus hingga air menyusut. Lalu ceker siap dihidangkan. Udah itu. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Bagus sekali. Jadi di dalam LKPD teman kalian itu sudah tertera bahan, terus langkah-langkah untuk membuat apa tadi? Ceker cocok. Ada yang pernah makan? Pernah. Enak? Enak. Sudah pernah buat? Belum. Pulang ini buat ya di rumah. Siap, Ibu. Oke. Selanjutnya dari pembelajaran hari ini ada yang ingin bertanya? Ada yang masih bingung? Kalau nggak ada yang ingin bertanya, Ibu yang bertanya. Oke, kalau gitu Ibu mau nanya dong sama Safira, apa struktur teks prosedur? Setelah dipelajari tadi, sudah Ibu Zafia jelaskan, struktur teks prosedur itu ada tujuan, bahan atau alat, langkah-langkah, penutup atau kesimpulan. Betul, benar sekali. Baiklah, karena anak-anak sudah paham dengan materi hari ini, Ibu akan menyimpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Teks ini biasanya menggunakan kalimat perintah dan disusun secara berurutan. Oke? Nah, sebelum itu Ibu mau kasih kalian pekerjaan rumah. Minggu depan dikumpul. Oke? Baik Ibu. Jadi kalian pelajari lagi apa yang kita pelajari pada hari ini. Baiklah, usai sudah pembelajaran hari ini, pesan dari Ibu, setiap langkah kecil yang kita lakukan dengan benar akan membawa kita menuju keberhasilan yang besar. Ibu tutup, bila ada salah Ibu minta maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Pengamat PKG 1 tadi siapa? Oke, silakan. Boleh ke depan? Baik, di sini saya berkomentar atas saudari Zafia yang telah mengajar kita di sini. Jadi penjelasannya sudah sangat bagus. Di sini sudah ada waktunya dan penutupnya sampai akhir, dan juga ada motivasi dari Zafia juga.
dan jelasannya tuh sudah sangat bagus. Baik, terima kasih. Untuk IPKG 1 ya, perangkatnya, RPP-nya. Perangkatnya sudah Rumusan tujuannya, KD-nya, tujuannya kelengkapan indikatornya, sudah. Ada yang kurang? tidak ada. Semuanya sejalan? Tidak. Oke ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pengamat pelaksanaan dari siapa? Oke, silakan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menilai IPKG 2 dari guru yang mengajar pada hari ini. Nah, menurut saya dari proses prapembelajarannya sang guru sudah cukup baik. Dia meriksa kesiapan absensi siswa, kemudian ada juga persepsi siswa dan juga menyampaikan kompetensi yang akan dicapai. Berikutnya mengenai inti pembelajaran, guru juga sudah memberikan penguasaan materi dengan sudah cukup jelas. Guru tidak terlalu terpaku dengan PowerPoint-nya, tapi juga bisa menjelaskan secara langsung dengan jelas. Nah, berikutnya itu ada strategi pembelajaran. Pada strategi pembelajaran, sang guru sudah cukup baik dengan memberikan media-media yang bermanfaat seperti PowerPoint, kemudian memberikan pesan-pesan yang menarik dan memberikan contoh-contoh di luar dari materi pembelajaran. Berikutnya adalah mengenai keterlibatan siswa, di mana di sini guru sudah mengajak siswa untuk berbicara langsung, kemudian berinteraksi bersama. Yang terakhir adalah melakukan tindak lanjut atau memberi arahan atau kegiatan, di mana di sini sang guru sudah memberikan penugasan yang sesuai dengan materi yang dijelaskan. Kemudian setelah memberikan penugasan tersebut, sang guru memberikan tugas rumah untuk kompetensi siswa di luar sekolah. Sekian itu saja dari saya, terima kasih. Secara keseluruhan kita mengenang lagi saja ya. Dalam keterampilan dasar mengajar ada berapa? 8 ya. Pertama? Membuka pelajaran. Keterampilan pertama. Keterampilan menjelaskan ya. Yang pertama, keterampilan 1 membuka ya. Nah, bagaimana tadi membuka pembelajarannya? Menarik tidak? Punya gaya harus ya. Anda juga nanti ya. Ada yang buka pelajaran itu dengan pertanyaan. Ya, ada dengan menampilkan video. Boleh dengan apa saja ya. Yang penting cocok, sesuai. Buka lagunya harus sesuai dengan apa yang akan dikajar, apa yang akan dibahas. Kemudian yang kedua, menjelaskan. Harapannya apa kalau dengan keterampilan menjelaskan itu? Siswanya jadi lebih paham, lebih jelas, bukan tambah bingung. Ya, tadi bagaimana? Jelas. Oke. Kemudian yang ketiga, keterampilan bertanya. Ada kita nanya, siswanya diem ya, tidak jawab tadi ya. Akhirnya diambil alih oleh gurunya ya. Boleh, tapi kasih jeda waktu dulu ya. Tadi ada jeda waktu ya. Ya, jadi bertanya, tak ada yang jawab. Ayo, siapa bisa nak? Kali ya. Tetap diem. Coba ubah nih pertanyaannya. Cari yang lebih mudah pertanyaannya, tapi arahnya sama ya. Masih tidak juga, baru kita ambil alih. Bagus ya tadi ya, sudah ya. Kemudian berikutnya apa lagi? Keterampilan memberikan Penguatan. Ada nggak tadi? Ada. Apa contohnya? Apa tadi? Langkah kecil. Penguatannya apa tadi ngomongnya? Ketika siswanya bisa menjawab atau ketika siswa oke, apresiasi. Ya, dengan tepuk tangan ya. Bisa dengan kasih jempol. Bisa dengan Senyuman. ya, bukan dengan marah ya. Harus ya, penguatan harus bisa dengan verbal atau tidak kamu pintar ya. Berikutnya, Keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. betul, apa tuh contohnya? Tadi ada enggak? Tadi Ada apanya? Apa sayang? Pakai betul semangat, variasi ya, tidak cuma ngomong saja gurunya ya, ada cara lain. Kemudian apa lagi variasi itu? Soalnya kalau siswanya ribut, coba gurunya soalnya dikecilkan, nanti dia diem. Ya, apa posisi, variasi ya, bisa di sini, bisa ke samping, bisa di belakang, tapi harus ada tujuan. Tidak lari ke belakang, ngapain? Ya, ada maksudnya ya. Apa lagi? Keterampilan membimbing diskusi kelompok. Ada nggak tadi? Ada ketika melakukan
Bagus ya. Gurunya perlu memantau. Nih gimana nih kelompoknya, ya ada ya. Baik. Kemudian apa lagi? Keterampilan Mengelola kelas dan menjaga disiplin. kalau ada yang ribut ditegur, ya jangan didiamkan saja. Itu ribut kok bisi-bisinya nggak peduli dengan pembelajaran. Kalau ditegur, enggak tadi? Tidak ada karena siswanya baik semua. Semuanya kondusif. Semua, ya. Nanti kalau di sekolah yang sebenarnya ada yang ribut, saya tegur. Ya itu ayo yang di belakang. Diapakan? Di depan boleh? Tidak boleh. Zaman dulu kan, ambil spidol, ambil pena. Nah, boleh lagi sekarang. Bagaimana caranya kalau ada yang ribut? Ditegur. Ditegur. Bagaimana caranya? Diapakan? Coba tuh yang belakang kerjakan ini nak. Oh takut dia ya. Besok-besok tidak mau lagi dia. Bisa ya? Tadi mengapa tidak muncul? Karena tidak ada yang ribut. Ibu lihat semua bagus semua siswanya ya. Enak guru kalau ngajar. Ya. Lagi apa lagi? Masih. Apa? Mengelola sudah. Kelompok kecil sudah. Lagi. Mengajar sudah tadi. Oke, perorangan ya, mengajar perorangan. Kelompok itu kan klasikal, kok bisa perorangan? Iya, suatu saat kan ada siswanya, Bu ini bagaimana Bu? Kita apakan itu? Kita urusi tidak? Iya. Kita urusi ya, kita dekati ya, karena ini Bu saya tidak ngerti ini Bu, boleh dipandu sebentar. Ya, walaupun kita klasikal, Bu muridnya banyak Bu, tapi kalau ada sesuatu seperti itu tetap kita urusi. Tadi itu tidak muncul, mengapa? Karena bagus semua, tidak ada yang masalah. Ya coba tadi ada yang masalah, ya dia bingung. Nah dekati oleh Zakia, ya besok-besok ya. Jadi 8 keterampilan dasar mengajar itu harus kita praktikkan. Ya Ibu udah bilang waktu itu ya, dipelajari, dipahami dan dipraktikkan, diamalkan. Kalau 8 itu sudah bisa Anda lakukan, the best ya. Nanti PPL dulu kamu ya. Nah, PLT kan Ibu udah bilang PLT kita tuh selalu dinanti karena begini, mahasiswanya begini. Ya ditunggu-tunggu kok yang putri belum datang ya. Biasanya bareng ya dengan yang swasta. Yang dinanti untuk kompetensi itu dari kita. Disiap-siap ya. Jangan mempermalukan kita ya. Insya Allah bagus terus ya. Baik, itu saja komentar balik dari Ibu. Alhamdulillah selesai, bagus ya. Selamat untuk semuanya. Simulatornya, ya, seperti itu tadi dan juga jadi peserta didiknya. Peserta didiknya luar biasa. Kalau memang peserta didik kita seperti ini, gurunya gemuk-gemuk. Ya, cukup ya. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sebelum itu kalau ada yang mau ditanyakan boleh? Lupa Ibu tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dikoreksi Bu? Itu tadi ada Bu padahal misalnya sekian. Tidak ada. Tidak ada. Berarti sudah pas semua ya? Pas. Koreksi dari pengamatnya sudah oke. Kemudian komentar dari Ibu juga sudah bisa diterima ya? Baik, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat ya, bisa membantu kita semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.